Orang bodoh itu orang yang tidak cerdas. Bisa jadi pinter. Dan orang yang tidak cerdas, yang hanya pinter, itu cenderung orang yang kaku. Hanya dengan mengenal Tuhan, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Sepertinya begini, Anda mengenal Tuhan, berarti semuanya akan kamu lalui dan kamu akan mengenalinya. Tapi kalau kamu gak ingin mengenal Tuhan, hanya mengenal Nganjuk, Madiun, Solo, tapi gak sampai mengenal presiden, ya berarti hidupmu hanya akan penuh dengan retorika yang saat ini kamu pandang, saya ingin jadi ini dari itu, wah luar biasa di TikTok, di TV kan gitu. Karena faktanya orang itu enak nggak enak itu hanya sawang sinawang, mung kelihatan mata oleh orang lain. Gini apa mboten? Wah wong kepenak takono. Sing mbok arani penak mbok parani engko lak nesu penak biatukmu lak mesti ngono jawabane. Wen delok presiden penak to mumet presidennya. Saya sempat jagongan dengan beliau, mumet pusing gitu. Jadi faktanya yang bersangkutan itu mengalami tidak beda dengan kesulitannya di masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Enak itu hanya pandangan. Gitu. Insya Allah kalau punya ilmu lah itu kan baru bisa menempatkan posisi. Nyaman itu ya nyaman, bener begitulah. Sebab sakit pun anggap aja sebagai bentuk kenyamanan, kan gitu. Kita mengantisipasi teman-teman, terutamanya santriwan, santriwati. Karena saya melihat data statistik terkait dengan gejolak di luar. Peningkatan narkoba, perzinahan, modusnya sudah terjadi peningkatan saat tidak mau ikut minum miras, tidak mau melakukan hal yang tampak, umpamanya diajak begadang nggak mau, sambil minum nggak mau, akan dibully habis-habisan oleh temannya. Itu sudah ada modusnya, kan sudah mengarah ke sana. Dan modusnya terjadi peningkatan. Dan survei berkaitan dengan perzinahan, miras, narkoba, peningkatannya sangat tajam sampai saya mau menyebut berapa persen tenan pora gitu, miris, saking mirisnya. Apalagi saat ekonomi semakin kejepit, ekonomi semakin sulit, tapi membutuhkan pulsa karena nggak biasa pengendalian diri, maka penjualan yang bersifat barang-barang haram untuk dipaksa supaya memperoleh sanggup akan semakin berat. Kemudian di kota-kota besar, anak-anak SD sudah beberapa sudah jadi mucikari, menjual temannya. Itu sudah terjadi di beberapa kota. Kalau ini saya informasi langsung dari
wali begitu cerita di sana-sana. Ih, miris teman-teman, santriwan-santriwati miris. Jadi kalau saya ngomong SD, logikanya berarti semakin atas semakin canggih. SMP nih, SMA nih, begitulah. Sampai ditegur kalau wong tuane, kamu kok setiap hari nggawa jajan oleh-oleh, tapi kok pinter nduk, pinter le kan gitu. Itu dari mana? Saking polosnya menjual diri, kan gitu. Terus kemudian jawaban si anak apa? Teman saya begitu semua, nggak hanya sekolah kami, kan gitu. Mirisnya keadaan ini, moral ini, ya. Jadi aja gampang larut dengan hanya pandangan di TikTok, di media, ketoke begitu ya. Kamu memproses mental, memproses batin, memproses pikiranmu yang baik. Jangan berlarut-larut dengan watak atos, keras. Wong sing cilaka itu orang yang tidak bisa menerima nasihat. Ini yang kamu harus latih. Apalagi umur santri yang masih sangat memungkinkan untuk jadi perkembangan lebih baik daripada yang umur saya ini wis tuwek. Gitu ya. Wis dedel. Nah, ini. Berpikirnya kudu luwih panjang. Jadi sing umur si enom itu memang harus lebih melakukan pengendalian memang. Latihan syukur sudah mulai bisa berpikir SMP, SD, SMP, SMA, SMP, SMA, gitu, perguruan tinggi. Kalau kamu diberi masukan, kamu coba mentafakuri apakah benar. Terkadang kita juga harus menggunakan gegek saya yang salah. Kalau kamu menggunakan itu gitu loh, latihan itu begitu. Gegek aku sing salah pada saat terjadi benturan. Kalau ternyata kamu nggak menemukan, karena kamu rileks aja, sebenarnya nggak kaku, nggak beku, ya berarti mungkin dulurmu atau mungkin wong tuamu. Tapi jangan mudah tersulut kemudian padu karo wong tua, karo orang lain, atau di benak kamu itu roh apa. Wah ini nggak bener ini. Jangan kamu latih, kamu diem tapi di jero atemu lah wong kae tahu apa. Ini harus dilatih. Itulah cikal akan menjadi watak orang yang keras kepala. Mungkin kamu nggak berani mengungkapkan kepada orang yang telah nasihati kamu, umpamanya kayak sama ustadz kamu dinasihati, kemudian di batin, aku nggak akan ikuti kemauan kamu. Kamu itu apa? Itu kamu harus segera sadar, jangan dituruti. Paham maksud saya? Nah, tindik jero ati akhirnya mengabaikan. Ini dampaknya besar banget. Kalau dalam bahasa Jawa atau bahasa mungkin kayak Sunda pamali. Kalau di bahasa Jawa kualat, namanya kan begitu. Itu terbentuk di dalam hati akan menunjuk karakter. Kalau ada orang yang kemudian menjadi suatu saat kamu menjadi lepas dari itu, orang lain yang bisa kamu perlakukan tirani, sehingga kamu berlaku tirani, sombong, arogan, kemudian kamu tirani kepada orang itu. Kalau sudah begitu jadi seperti itu, kalau kamu nggak bisa mewujudkan, kamu gampang limbung, gampang mutung, gampang menyendiri, selalu nggak bisa menerima keadaan.
Dampaknya banyak banget anak-anakku. Saat kita tidak terbiasa mengendalikan diri. Walaupun hanya jadi celaka orang itu saat tidak bisa menerima masukan. Pemimpin nggak bisa memberikan masukan pasti terlempar. Kemudian di dalam benak ngerundel ngerusulo orang yang telah memberikan nasihat gitu. Karena orang yang celaka saat orang tidak bisa menerima nasihat, apapun bentuknya. Ini yang harus dilatih. Simple, tapi itu memiliki dampak perilaku yang luar biasa. Daripada kamu grundel, ngersulo, nggak bisa nerima, kamu harus ungkap kepada itu alasannya apa, argumennya apa, begitu. Itu yang seharusnya diungkap. Oke. Tapi sekali lagi, kalau Anda mengetahui tujuan hidup yang sebenarnya, Tuhan telah Anda kenali, tujuan dikenali, untuk mengendalikan diri akan lebih baik. Seharusnya begitu. Dan itulah faktanya. Sing cilaka itu wis duwe ngilmune wis karo Gusti Allah. Ning tujuane sik manggon di dunya lha wis cilaka neh jane. Kan gitu. Wong dunya iki mung kaya lembeyan. Wong mlaku tuh lembeyane mesti obah. Iya toh? Apa lembeyan itu bahasa Indonesianya apa? Mesti gerak gitu loh. Dunia itu kayak ayang-ayang, seperti bayangan. Kita berjalan, bayangannya mengikuti kita. Kalau sering ini di depan kita kan. Oke. Itu semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirahnya. Ini acara kita juga padat. Besok pagi saya juga ketemuan dengan Depak. Tadi Pak Safran. Sehingga nanti yang tamu mungkin besok insya Allah pada Jumatan begitu bisa ke pendopo yang dari Persekutuan Mataram. Ya. Yes, ayo kita senang membangun komunitas yang guyub rukun, saling support gitu ya. Karena sebenarnya di Quran, di kitab dan apapun yang dimaksud surga itu keadaan di dunia ini untuk dibangun terwujudnya keadilan, kemakmuran, kesuburan, tanaman itu gandeng loh ya. Itu seiring. Manusia diserupakan dengan tanah, manusia karakter diserupakan dengan tanaman yang baik, ya, pohon yang baik, subur, menumbuhkan tanaman, tanah menumbuhkan tanaman yang baik, berbuah, dan berbuahnya bermanfaat. Itu sebenarnya satu simbolik, tapi juga satu real, bahwa keadaan secara fakta juga banyak tumbuhan-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk bumi gitu loh. Itu seiring. Tapi sudah terlanjur makna surga dan neraka, bidodari itu dimaknai setelah meninggal dunia. Padahal Quran tidak nyinggung tentang besok nek wis mati. Kalau itu dapat mindset ini dapat dibangun, sebenarnya akan luar biasa tata kelola kehidupan ini.
kubur itu sehingga tidak dimaknai tanah. Kubur di mana kehidupan itu sendiri. Seseorang yang kaku beku itu orang yang di jero kubur, yaitu kuburan. Maka jangan menjadi kuburan, begitu loh ya. Nek jadi kuburan kuwi medeni orang lain wedi. Nek kowe kaku beku ya wong itu arep ngomong wedi, takut. Lalu nyapa gak wani ngomong dengan palemu, gak ngomong karo bojomu, wah bojoku medeni, berarti kuburan kuwi bojomu gitu loh. Wa ma anta bismu iman fil kubur, wa ma anta bimusmu iman fil kubur. Jangan menjadi manusia man fi yang di dalam kubur. Demite ya demite luwih akeh kuwi. Iya. Diparani sithik, dideketi sedikit ngamuk. Medeni gitu. Sensitif, suka mbuli, suka ngelokke, itu kuburan itu. Ya itu demit. Gitu loh. Jadi yang dimaksud demit itu ya orang yang punya perilaku suka mengolok sehingga dijauhi temannya, suka membuli sehingga orang lain tuh seneng nangis. Mergo seseorang yang membuli itu, jadi nek kowe suka membuli, suka ngelokke, suka ngerjain temen sampai nggak tahu waktu, nggak tahu keadaan, ya berarti dadi demit gitu lah. Ya itu demit, gitu lah. Dong toh, rasa di kuburan nyapa diwedeni, wong mati dipendem kok diwedeni, gitu lah. Tapi jenenge wong wedi, namanya orang takut, itu jan nggak kena ditawar ya. Nek awan dijak ngomong tentang kuburan, wes jan kendele kaya malaikat. Tapi setelah bener-bener malam hari titik lewat kuburan, wedine tibake ra karo-karuan kan gitu. Itu nek petuk kanca gayane kaya kuwendel-kendel. Setelah suatu saat di kuburan tibake takut, rasa mboklokke. Rileks wae. Kenapa? Itu normal. Bagian dari jaim sebagai perilaku untuk menutup kekurangan itu memang normal gitu loh. Rileks aja. Kalau enek temenmu jarimu kendel, opo tibake kaya wedi kan. Rasa mbok nesone nggak usah dibuli, nggak usah dilokke, wajar. Nek batin, oh tenan cocok, ngono wes. Nah, sering kok kita menemui orang yang nek cerita awan koyok kendel-kendel gitu. Itu nggak salah. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirah, dalam ampunan Allah, dapat syafaat Rasulullah, kita bangun bebarengan kebersamaan keluargaan, kenelaan yang harmonis sehingga muncul sebuah komunitas yang kreatif dan inovasi, komunitas belajar yang baik yang dapat mendorong Anda untuk belajar dan Anda belajar tidak malu karena lingkungannya mendukung untuk belajar. Itu yang diperlukan, itu yang dibangun, kecuali kamu harus punya satu ketetapan bahwa pada saat kamu memiliki tujuan, apapun godaan, apapun tantangan dapat kamu atasi untuk terus belajar lebih baik. Sekali lagi, pendidikan adalah memproses Anda berpikir dan membangun kesadaran perilaku yang soleh.
dan solehah. Mengenai kamu nanti jadi dokter, numpak helikopter, itu lain. Atau kamu ingin jadi insinyur, kamu jadi ahli mesin, kamu jadi politisi, kamu jadi jaksa, kamu menjadi hakim, itu adalah hal yang lain. Mungkin kamu punya minat untuk mengambil jurusan atau sekolah di tempat tertentu, tapi yang kamu harus tahu, pendidikan itu adalah memproses cara berpikir, asosiasi berpikir akan terbentuk dalam otak sebagai apapun, menjadi apapun. Bahkan, mohon maaf, tukang becak sekalipun kalau dia terbuka, maka dia tampaknya becak soro, tapi bagi yang bersangkutan kebahagiaan. Saat jadi petani, jadi apapun, karena yang dicari kebahagiaannya. Leres, bener tak? Kebahagiaan. Jangan memandang kebahagiaan karena lahiriah. Jangan memandang kebahagiaan karena retorika, karena artis, karena model, karena tiktoker, youtuber, dan seterusnya. Proseslah secara normal, memberdayakan diri, itu yang membahagiakan. Kemampuan untuk menempatkan menjadi hamba yang bersyukur, itulah kebahagiaan. Memberdayakan diri tetap dilakukan, optimalisasi tetap dijalani, sehingga tidak kaku, itulah akan mewujudkan kebahagiaan hidup. Demikian. Ya, karena kita juga mendengar isu, kadang ada benih-benih karakter kaku, karakter terjumut, beku, begitu. Ini butuh diantisipasi dalam diri kita, apalagi menghadapi zaman-zaman yang masa yang akan datang. Sekali lagi, semoga kita semua diampuni oleh Allah dalam pengampunannya, fadil rahmatnya, mendapatkan berberan berkasa pada pangestu guru wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.